Assalamualaikum, Pak Andri, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik, Pak Agus. Alhamdulillah selalu sehat ya. Oh iya Pak, pada kesempatan kali ini Bapak kan akan melakukan coaching ya. Dan Bapak kalau tidak salah berperan sebagai coachnya. Tapi sebelum saya mendiskusikan terlebih dahulu mengenai kompetensi inti dari coaching yang kita sama-sama ketahui, yaitu diantaranya presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Selanjutnya, bagaimana menerapkan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, serta dapat menjadikan metode Tirta juga rasa sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Itu mungkin hal yang perlu disiapkan oleh kita khususnya Bapak ya, dan tentunya Bapak juga sudah mempersiapkannya dengan memahami. Ya, memang betul, Pak Agus. Untuk pertanyaan yang pertama kaitannya dengan kegiatan kita, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan ya dalam coaching nanti? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih, Pak, atas kehadiran Pak Agus sebagai observer pada coaching kali ini. Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching nanti diantaranya kehadiran saya secara penuh saat coaching, lalu bagaimana saya menjadi pendengar yang aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk memberdayakan coach itu sendiri. Mungkin intensi yang ingin saya. Iya betul sekali Pak. Memang tiga kompetensi itu harus dikembangkan ya oleh seorang coach dalam melakukan coaching. Lalu bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik itu akan Bapak observasi? Dalam coaching nanti saya akan menerangkan dan mengembangkan secara spesifik mengarah kepada kompetensi pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh iya iya. Kompetensi yang ingin ditekankan yaitu pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Kemudian ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dalam coaching kali ini apa nih Pak? Iya, Pak. Jadi untuk kompetensi yang memberikan pertanyaan berbobot ini, saya menginginkan pertanyaan yang terbuka. Dari mendengarkan masalah coach sendiri. Kemudian pertanyaan itu dikembangkan untuk menggali potensi dan mempermudah coach mencari solusi dalam pemecahan masalahnya, Pak. Oke, baik. Luar biasa kalau begitu Pak. Jadi Bapak sekarang selamat melakukan coaching ya. Semoga rencana dari coaching berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan Bapak. Silakan, Pak Andri. Baik, terima kasih Pak Agus. Selanjutnya untuk coachingnya ya. Assalamualaikum Pak Jadi, apa kabar? Waalaikumsalam, Pak Andri. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, ya Pak. Kemarin Bapak telepon saya, katanya ada yang mau dibicarakan sama saya. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Iya, Pak. Maaf mengganggu waktunya di istirahat Bapak. Mungkin ini ada yang ingin saya bicarakan ke Bapak. Apakah Bapak ada waktu untuk saya hari ini? Oh, tidak apa-apa. Silakan, kebetulan saya lagi santai, Pak. Terima kasih, Pak, atas kesediaannya. Maaf mengganggu waktunya.
Oh, tidak apa-apa Pak Dedi, santai saja. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Bapak bicarakan? Coba ceritakan. Iya, ini Pak, sebenarnya saya mau sharing tentang masalah yang saya hadapi di kelas saya ketika saya mengajar, Pak. Oh, begitu. Ada apa dengan kelas Bapak saat pembelajaran berlangsung? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini yang ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa sehingga mereka lebih fokus dalam belajar dan tidak mengobrol Pak di kelas. Oh, begitu ya. Kira-kira menurut Bapak yang membuat kelas tidak kondusif dan anak-anak itu kurang fokus dalam belajar itu apa kira-kira? Saya masih kesulitan Pak untuk mengendalikan siswa yang suka ngobrol saat belajar, saat pelajaran berlangsung, sehingga antusias dan motivasi belajar mereka menurun, yang akhirnya di kelas menjadi gaduh dan tidak memperhatikan saya karena mereka selalu ngobrol dengan teman-teman sebangkunya. Hmm, itu ketika pembelajaran ya. Bapak menggunakan media apa ketika pembelajarannya, Pak? Biasanya saya menggunakan buku sumber, Pak, yang ada di sekolah. Selain itu juga, saya membentuk kelompok belajar untuk melakukan diskusi. Baik. Jadi dapat saya simpulkan masalahnya ya, Pak, bahwa anak-anak kurang fokus dan kurang bersemangat saat belajar karena motivasinya rendah ya. Menurut Pak Haji Dedi, ada tidak cara lain untuk meningkatkan motivasi anak-anak sehingga lebih antusias mengikuti pembelajaran di kelas selain menggunakan metode tadi, Pak? Mungkin yang saya butuhkan strategi lain, Pak, untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Ya, itu ide yang bagus, Pak. Kira-kira seperti apa strategi yang akan Bapak lakukan? Sepertinya saya akan menggunakan strategi lain. Saya akan mencoba menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, kemudian menggunakan proyektor untuk menayangkan video pembelajaran yang menarik, serta menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak merasa bosan di kelas. Wah, luar biasa, Pak. Itu tindakan yang sangat bagus, Pak. Saya setuju dengan rencana Bapak. Untuk masalah ini, kita memang perlu menggunakan strategi dan media pembelajaran yang menarik dan bervariasi. Iya, Pak Andri. Baik, Pak Dedi. Kira-kira komitmen apa yang akan Pak Dedi lakukan untuk melakukan rencana itu, Pak? Saya perlu memberikan nampaknya penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Kemudian saya juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan, seperti menyiapkan lingkungan sekitar sebagai narasumber belajar. Selanjutnya, menyiapkan media pembelajaran yang menarik dengan membuat PowerPoint, kemudian video pembelajaran yang lain yang akan melakukan ice breaking ya Pak di setiap kegiatan pembelajaran. Wah, itu rencana yang sangat bagus, Pak. Semoga semuanya dapat terlaksana dengan baik ya, Pak. Dan Bapak Amin. bisa mulai melakukannya serta berkomitmen untuk melaksanakannya. Karena dengan melakukan itu, anak-anak pasti akan merasa senang dan tidak bosan untuk belajar, Pak. Ya, Pak. Iya Pak, sekarang saya mulai terinspirasi untuk melaksanakan metode itu. Mungkin dengan metode itu permasalahan saya di kelas ketika mengajar bisa terpecahkan dan bisa terkendalikan. Ya, Pak Haji Dedi, selamat mencoba ya. Dan Pak Haji Dedi bisa lebih hebat dan lebih semangat lagi ya, Pak Haji Dedi ya. Baik Pak, terima kasih atas kesediaan Bapak dan waktunya yang telah diganggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Aduh, terima kasih nih untuk Pak Andri dan juga Pak Haji Dedi ya, yang sudah sangat luar biasa, sangat bagus dalam kegiatan coaching tadi. Pak Andri, dari kegiatan coaching tadi, bagaimana ya Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Alhamdulillah Pak, coaching berjalan dengan lancar dan sudah ada percakapan atau komunikasi dua arah dengan menekankan kompetensi coaching yang dapat menggali potensi coaching untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah yang dihadapi, Pak. Bagus. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Menurut saya, kompetensi yang dikembangkan berupa pertanyaan berbobot, saya rasa sudah tercapai dengan mengembangkan, dengan menggali pertanyaan dari mendengarkan, sehingga coach bisa menggali potensi dalam mencari solusi untuk memecahkan masalahnya sendiri, Pak. Baik, Bapak. Sekarang bolehkah saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya, boleh sekali, Pak, untuk merefleksi diri saya. Silakan, Pak. Baik, secara keseluruhan sudah sesuai Bapak ya dengan standar yang kita rujuk. Saya sudah melihat dan mencatat di mana Bapak sebagai coach sudah menunjukkan kepada coach kehadiran penuh, presence itu ya tadi ya, menjadi pendengar yang aktif serta dapat mengajukan pertanyaan berbobot. Selain itu juga saya lihat sudah sesuai dengan alur Tirta, Pak. Sehingga dengan coaching ini Bapak bisa mendorong coach untuk menggali potensi diri dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Itu mungkin hasil pengamatan saya. Bagaimana pendapat Bapak dengan hal ini? Oh, baik, terima kasih, Pak. Untuk standar coaching memang sudah saya lakukan, Pak. Terutama menekankan kompetensi yang dikembangkan, yaitu pertanyaan berbobot, Pak. Baik, Pak Andri. Namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih memang perlu dikembangkan, misalnya dalam kompetensi yang lainnya ya. Setelah coaching ini kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching barusan, Pak Andri? Iya, Pak. Dalam coaching ini kan ada beberapa kompetensi yang perlu dikembangkan. Selain pertanyaan berbobot, yaitu mendengarkan aktif dan kehadiran penuh. Mungkin dua kompetensi ini yang menjadi target bagi saya yang harus dilakukan sehingga semua kompetensi bisa dikembangkan dan dilaksanakan. Semua sehingga bisa menjadi coach yang baik, Pak. Baik, saya yakinlah jika Bapak mengembangkan dan melaksanakan semua kompetensi itu, Bapak bisa menggali potensi coaching serta bisa mengarahkan untuk mendapatkan solusi. Selanjutnya apa kira-kira yang didapat dari kegiatan coaching kali ini, Pak? Nah, baik, Pak. Dari kegiatan ini, saya mendapatkan pengalaman yang berharga, Pak. Karena saya dapat memfasilitasi coach dalam meningkatkan performa kerja, pembelajaran dirinya, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Serta dapat menuntun coach untuk menggali potensi dirinya dalam menyelesaikan masalahnya sendiri, Pak. Baik, Pak, saya apresiasi kegiatan Bapak hari ini. Sukses selalu ya, Pak, untuk Bapak. Nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan. Demikian untuk supervisi kali ini, saya sebagai observer mengucapkan terima kasih kepada Pak Andri sebagai coach Ya, dan juga Pak. kepada Pak Haji Dedi sebagai coachnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Pak. Selamat tinggal.